يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang kedua ini kita akan mengambil lentera-lentera petunjuk dan pedoman-pedoman agama masih terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Namun di ayat juga terdapat penjelasan beberapa hukum seputar puasa Ramadan. Masih di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-184. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dikatakan di ayat ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang. Jadi setelah disinggung di ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Puasa itu apa? Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sedikit. Jadi sebenarnya terdapat di dalamnya bentuk hiburan terhadap umat Islam, bahwa kewajiban puasa 1 bulan itu jangan dianggap banyak, tapi dia hari-hari sedikit, hal yang ringan, mudah untuk dikerjakan. Dan sekaligus di dalamnya terdapat penjelasan akan keutamaan, bahwa dia adalah hari-hari yang sedikit, terhitung, tetapi subhanallah, seorang diberi berbagai kemudahan, diberi berbagai keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Dan ini adalah salah satu dari sekian banyak keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan menghiasi bulan Ramadan. Karena itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunia dan nikmat yang besar ini. Beda antara orang yang mendapatkan peluang memasuki Ramadan tahun ini dengan orang yang tidak mendapatkannya. Dan itu akan menjadikan pertautan derajat yang sangat menyolok sekali, sangat jauh sekali. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal itu. Selain daripada puasa mengantar kepada manfaat takwa, puasa adalah salah satu rukun dari rukun Islam yang diagungkan dan dibesarkan. Puasa juga adalah keringanan, ibadah yang mudah dikerjakan, namun di dalamnya terdapat berbagai peninggian derajat dan berbagai kebaikan untuk seorang hamba. Juga puasa adalah penggugur dosa-dosa dan kesalahan. Karena itu ketika disebut di surah Al-Ahzab 10 pelaku amalan, salah satunya was-saimin was-saimat, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Di akhir ayat Allah berfirman, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Karena itu
telah datang di dalam hadits riwayat Muslim bahwa Ramadan hingga Ramadan itu adalah penggugur dosa-dosa antara keduanya. Penggugur dosa-dosa antara keduanya. Sebagaimana puasa juga adalah hal yang dengannya melipat gandakan pahala. Karena memang puasa ini mengandung seluruh makna kesabaran. Sabar itu kata para ulama ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam menerima ketentuan dan takdir Allah. Dan ini semuanya dilakukan oleh orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa dia sabar menjalankan ketaatan puasa ini dengan berbagai hukumnya. Dia juga sabar meninggalkan dilarang, tidak boleh makan, tidak boleh minum, hubungan suami istri, dia jauhi hal-hal yang haram, dan dia juga terima ketentuan Allah. Ya memang orang puasa itu lemas, banyak kehilangan tenaga, dia harus menahan dari dahaga, dan itu dia terima ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah orang yang bersabar diberi pahala tidak ada batasannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberi pahala untuk mereka tidak ada batasannya. Dan di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dha'f. Beliau setiap amalan anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan itu menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Jadi amalan ketaatan begitu kaidahnya, dilipat gandakan. 10 sampai 700 kali lipat. Iya. Sampai 700 kali lipat. Nah, itu diterangkan dalam Al-Quran. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalha. Siapa yang datang dengan sebuah kebaikan, maka untuknya 10 yang semisal dengannya. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan orang yang menanam satu benih, melahirkan 7 tangkai, menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 benih lagi yang muncul. Dapat 700. Dan Allah lipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Jadi kaidah seluruh amalan seperti itu. Tapi ada yang diperkecualikan. Allah berfirman, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu khusus untukku. Dan aku sendiri yang akan memberi pahala baginya. Di puasa ini diberi pahala nggak ada batasannya. Iya. Nah ini kekhususan juga bagi Allah. Karena umumnya orang-orang yang berpuasa itu lebih ikhlas. Karena puasa antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa nggak ada yang tahu bahwa dirinya berpuasa. Dia tidak makan, tidak minum. Iya. Itu rahasia dia antara dia dengan Allah. Jadi puasa adalah untukku dan aku yang akan memberi pahala untuknya. Maka ini adalah keutamaan yang sangat besar. Apalagi pada hari kiamat, puasa itu bersama Al-Quran datang sebagai pemberi syafaat untuk orang yang melakukannya. Dan di sorga itu ada satu pintu khusus. Hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Disebut dengan nama pintu Rayyan. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ayyaman ma'dudat, dia hari-hari yang terbilang. Hati-hati, hari-hari terbilang. Ya, tidak terasa segera berlalu. Makanya jangan kita luput. Jangan sampai hari terus bergulir dengan cepatnya, kita belum memakmurkan hari-hari itu dengan kebaikan. Kemudian diterangkan faman kana minkum maridhan,
au ala safar, siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan perjalanan. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa itu ada ketentuan-ketentuan di dalamnya. Orang yang diwajibkan berpuasa itu ada syarat-syaratnya. Iya. Dari syarat kewajiban berpuasa yang pertama dia adalah seorang muslim. Kemudian yang kedua dia adalah seorang yang akil, waras, bukan orang yang hilang kesadaran. Kemudian yang ketiga dia adalah seorang yang balik. Adapun anak kecil itu belum wajib berpuasa, tapi dianjurkan untuk berpuasa dan orang tuanya diperintah untuk membiasakan anak-anaknya berpuasa hingga balik. Kemudian yang keempat, syarat kemampuan. Harus punya kemampuan, istita'ah. Ya, seperti orang sakit, laki-laki dan perempuan tua yang sudah tidak sanggup berpuasa, perempuan hamil menyusui. Kalau dia tidak sanggup, maka ada rincian hukum terkait dengan mereka di dalam ayat. Kemudian yang kelima, disyaratkan dia mukim, seorang yang menetap. Adapun musafir tidak diwajibkan berpuasa, tapi kalau dia berbuka tidak berpuasa, maka dia wajib mengganti di hari-hari lain. Dan yang keenam, disyaratkan tidak ada penghalang berupa haid maupun nifas. Begitu syarat kewajiban ya di dalam puasa. Dan di dalam ayat ini dijelaskan tentang mereka yang dapat keringanan. Pertama dikatakan faman kana minkum maridhan, siapa di antara kalian yang sakit. Ya, sakit itu yang dimaksud di sini adalah sakit yang masih diharapkan sembuh. Sakit menghalangi dia puasa, tapi diharapkan sakit itu sembuh. Maka kalau dia berbuka, dia ganti di hari-hari lain. Adapun sakit yang jenisnya tidak diharapkan sembuh, misalnya seorang sakit penyakit tertentu, dengan penyakit itu dia nggak bisa puasa. Dan ini sudah diklaim oleh dokter-dokter terpercaya, banyak dokter terpercaya bahwa ini penyakit nggak bisa sembuh. Nah, kalau ini lain lagi hukumnya, ini terkait dengan masalah membayar fidyah, sebagaimana yang akan datang nanti. Iya, jadi siapa yang sakit. Kemudian yang kedua, au ala safarin, atau dia melakukan perjalanan. Jadi orang yang safar, perjalanan berat maupun tidak berat, dasarnya itu adalah udzur, boleh dia berbuka. Cuman kalau perjalanannya tidak berat, sebaiknya dia tetap puasa. Karena itu lebih menyegerakan penyelesaian tanggung jawabnya terhadap puasa ini dan menjatuhkan puasa itu di waktunya, itu tentunya adalah lebih afdal dan lebih baik. Jadi ini dua orang dapat udzur, orang sakit dan orang yang melakukan perjalanan. Kalau mereka berbuka karena udzur ini, faiddatun min ayamin ukhar, maka dia ganti sekadar yang dia tidak berpuasa, dia ganti di hari-hari lain. Jadi yang diganti itu berapa? Ya sejumlah yang dia tinggalkan. Dia tinggalkan 5 hari, tidak berpuasa 5 hari, dia ganti 5 hari. Terus di mana digantinya? Kapan menggantinya? Ya di hari-hari lain jawabannya. Hari-hari lain selain Ramadan. Tapi hari-hari lain ini diterangkan di dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa hari-hari lain yang dimaksud itu adalah hari-hari hingga akhir Sya'ban sebelum masuk Ramadan. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau kadang mengakhirkan mengganti tunggakan puasanya di bulan Ramadan, ya kecuali di Sya'ban. Di Sya'ban beliau segera untuk menyelesaikannya. Menunjukkan bahwa tidak bisa diakhirkan melewati Sya'ban. Iya. Kemudian kata hari-hari lain menunjukkan bahwa di dalam menggantinya ada keluasan. Boleh diganti sekaligus, misalnya dia tinggalkan 5 hari, boleh diganti 5 hari sekaligus. Iya, tapi boleh dia
ganti berpisah-pisah harinya. Misalnya pekan ini 1 hari, pekan depan 1 hari, ya. Atau bulan ini 1 hari, bulan depan 1 hari, boleh saja. Tidak ada masalah. Dia ganti di hari-hari mana yang dia sanggup untuk hal itu. Tapi tidak diragukan kalau dia menggantinya sesegera mungkin, maka itu lebih baik. Ya, apalagi kalau seorang yang dapat keutamaan puasa di bulan Syawal. Ya, puasa di bulan Syawal itu dapat keutamaan besar. Sebagaimana dalam hadits riwayat Muslim, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun. Jadi 1 bulan dengan puasa 6 hari Syawal, dia dapat pahala seperti 1 tahun. Ya, karena kenapa 6 hari menjadikan seperti 1 tahun? Sebab dengan adanya 6 hari ini, semua pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi Ramadan dikali 10 bulan. 6 hari dikali 10 berarti 60 hari. 60 hari itu 2 bulan. Jadi 1 tahun. Tapi ingat syaratnya, dia puasa Ramadan dulu. Ramadan sempurna, baru dia ikuti dengan bulan Syawal. Karena itu kalau dia segerakan, menggantinya dengan segera, maka itu adalah hal yang paling baiknya. Ya, dan menyegerakan di dalam ibadah itu sifatnya orang-orang yang beriman. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian. Wasabiqu ila magfiratin min rabbikum. Dan ulaika alladzina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Sifat orang yang beriman, mereka adalah orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka yang paling terdepan dalam hal itu. Dan sifatnya para nabi, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Sungguhnya mereka orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan selalu berdoa kepada kami dengan penuh harapan dan penuh rasa takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam ibadah kepada kami. Sebagaimana ahlul kitab sebelum kita juga dipuji dengan sifat tersebut. Iya, dipuji dengan sifat tersebut. Ketika disebutkan sifat-sifat kebaikan mereka, salah satunya wa yasari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka itu adalah orang-orang yang salih. Jadi bersegera dalam kebaikan itu adalah hal yang bagus, hal yang indah. Kalau seorang lebih segera mengganti puasanya, maka itu lebih baik. Itu adalah hal yang lebih baik. Kemudian dikatakan di kelanjutan ayat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi siapa yang mampu berpuasa tapi dia tidak puasa, maka dia bayar fidyah dengan memberi makan orang-orang miskin. Dan ini untuk memahami ayat ini ada ceritanya ya, harus dipahami. Jadi fase kewajiban puasa itu terhadap umat Islam itu melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, ada kewajiban mereka berpuasa di bulan Asyura, tanggal 10 Asyura. Itu puasa wajibnya umat Islam sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, puasa Ramadan diwajibkan. Tapi begitu diwajibkan puasa Ramadan, masih diberi keringanan. Ya, siapa yang mau puasa silahkan dia puasa. Siapa yang tidak puasa boleh, tapi dia bayar fidyah, memberi makan orang miskin. Ini yang disinggung di ayat di fase yang kedua ini. Jadi seorang misalnya dia sehat, bagus, tapi dia tidak mau berpuasa, boleh dia tidak berpuasa, tapi dia bayar fidyah. Ya. Namun hukum yang kedua, hukum pertama dan kedua ini sudah terhapus. Dan hukum yang terakhir adalah wajib berpuasa bagi siapa yang mampu. Ya. Karena itulah ayat ini itu sudah dikatakan oleh Ibnu Abbas terhapus hukumnya atau terkhususkan hukumnya. Ada sebagian hukum yang sudah terangkat, ya, dan mana untuk ayat menjadi sempit. Maka ini hukum membayar fidyah bagi orang yang berbuka tidak berpuasa, ini hanya berlaku untuk beberapa orang saja. Yang pertama adalah orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuh. Yang kedua dan ketiga, laki-laki dan perempuan tua renta yang tidak sanggup berpuasa lagi. Kemudian yang keempat, perempuan hamil.
Dan yang kelima, perempuan yang menyusui. Tapi perempuan hamil dan menyusui ini disyaratkan keduanya khawatir akan bayi yang dia susui atau bayi dia kandung, atau khawatir akan membahayakan mereka. Iya. Maka ini yang diberi ketentuan untuk membayar fidyah. Hukum ini tetap bagi 5 golongan ini. Mereka lah yang membayar fidyah. Adapun seperti orang sakit, perjalanan, kalau dia berbuka karena udzur, maka dia tidak membayar fidyah, tapi dia qadha, dia ganti dengan berpuasa. Adapun yang membayar fidyah, ini hukum khusus untuk 5 golongan yang saya sebutkan tadi. Dia membayar fidyah, bentuknya apa? Ta'am, memberi makan. Iya, apakah dia beri makanan mentah atau makanan jadi, itu tidak ada masalah. Iya. Dan makanan yang diberikan itu ukurannya setengah sok. Setengah sok itu 2 kali telapak tangan. 2 kali telapak tangan orang biasa. Ya, dia berikan hal tersebut sebagai makanan. Jadi dikeluarkan dalam bentuk makanan, tidak boleh diuangkan. Di sini bahasanya makanan. Ya, karena uang dan makanan itu berbeda ya. Dan syariat itu memiliki maksud-maksud agung di dalam pensyariatan. Kadang kita lihat simpel ya, orang bawa makanan itu kelihatan orang membagi fidyah. Tapi kalau memberi uang, kadang itu tidak jelas orang memberi uang itu untuk apa. Iya. Dan dia adalah simbol syiar, ya tidak begitu tampak. Baik. Kepada siapa diberi makanan ini? Dikatakan miskin, kepada orang yang miskin. Jadi syaratkan dia miskin. Jadi harus dipastikan dia adalah orang yang kekurangan. Ya, miskin itu batasannya dia tidak memiliki keperluan hariannya atau keperluan hidupnya. Ya, jadi misalnya ada seorang, nah ini miskin ukurannya beda-beda ya. Ada si A misalnya sendiri, dia masih bujang, ya mungkin dia keperluan bulanannya 1 juta. Tapi ada si B, dia sudah berkeluarga, banyak anaknya, mungkin keperluan bulanannya dia perlu 5 juta. Iya. Jadi jangan dikatakan bahwa si B ini penghasilannya 4 juta, dia tidak miskin lagi misalnya. Itu belum cukup bagi dia sebab keperluan dia 5 juta dalam sebulan. Itu masih dihitung miskin walaupun dia berpenghasilan, tapi karena belum cukup itu masih dihitung miskin. Maka orang miskin boleh diberi dari fidyah, diberi makan. Ya, dan fidyah yang dikeluarkan itu adalah memberi makan pada setiap miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Ya, kalau misalnya dia meninggalkan puasa 5 hari, maka dia beri makan 5 orang miskin. Dia beri makan 5 orang miskin. Tapi perlu diketahui bahwa fidyah ini adalah suatu syariat apabila dia meninggalkan puasa. Maka kalau sudah terjadi dia meninggalkan puasa, baru dia membayar fidyah. Ya, jangan seperti sebagian dari masyarakat kita, ada sebagian ibu hamil, saya bulan ini kayaknya saya nggak bisa puasa ini 1 bulan penuh. Ya, dari kemarin dia sudah bayar fidyah, padahal dia belum meninggalkan puasa. Ini tidak syah membayar fidyah, itu dihitung sedekah namanya. Nanti kalau selesai Ramadan baru dia bayar fidyah 30 hari sekaligus. Tapi kalau hari ini dia mau bayar yang kemarin, boleh saja. Kemarin dia sudah tinggalkan, diberi makan 1 orang aja atau 2 orang untuk hari ini, tidak ada masalah. Ya, adapun yang dia bayar sekaligus 30 hari padahal dia belum meninggalkan puasa, itu tidak syah sebagai fidyah. Kemudian di akhir ayat diberikan suatu kaidah agung yang hendaknya kita pegang di dalam kehidupan ini, menjadikan makna-makna Ramadan kita lebih bersinar. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka itu adalah yang terbaik untuk dia. Siapa yang punya tambahan ya di dalam kebaikan, tambahan berbuat baik, suatu kebaikan, fahuwa khairul lah, maka itu adalah hal yang terbaik dengannya. Tatawwu itu adalah seseorang yang berbuat sebuah perkara tambahan. Ya, dan kadang digunakan tatawwu untuk bermakna perbuatan kebaikan. Iya. Jadi kalau dia melakukan suatu perbuatan kebaikan, maka itu adalah khairullah. Itu adalah yang terbaik untuk dia.
adalah yang terbaik untuk dia. Maka harus selalu kita renungkan bahwa amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan itu hakikatnya untuk kita sendiri, ya bukan untuk orang lain. Karena itu di banyak tempat diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Misalnya di ayat ini dikatakan barang siapa yang beramal salih maka itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat buruk dia sendiri akan menanggungnya, dan Rabb tidak pernah membalimi seorang hamba pun. Iya, maka apa yang kita lakukan itu sejatinya untuk kita sendiri, kita tanam untuk diri kita sendiri. Karena itu dikatakan kepada sebagian orang-orang salaf yang salih, ya, yang banyak beribadah dan terlihat dia sangat berat di dalam ibadah-ibadahnya, maka orang-orang berkata kepadanya, "Kenapa kamu memberatkan dirimu, membuat dirimu capek? Tidakkah sebaiknya kamu beristirahat?" Maka beliau menjawab, "Ya justru untuk peristirahatan diriku ini yang saya siapkan." Ya, dia berleti-leti, bersusah-susah di dunia ini, sebenarnya itu untuk membangun rumah peristirahatannya di akhirat. Ya, dan itu cara berpikir yang hendaknya selalu kita pegang di dalam kehidupan ini. Kemudian di akhir ayat dikatakan, "Wa antasumu khairul lakum." Kalau kalian berpuasa maka itu lebih baik bagi kalian. Ya, in kuntum ta'lamun. Ya, kalau seorang ada udzur, ada ini, tapi kalau misalnya dia sanggup berpuasa, maka puasa itu lebih baik. Iya, puasa itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Nah, ini menunjukkan akan keutamaan ilmu. Jadi seluruh hukum-hukum ini itu akan menjadi bermanfaat bagi seseorang kalau dia memiliki ilmu dan dia mengetahui tentang hal tersebut. Iya. Dan ayat ini adalah potret dari keindahan syariat kita. Diberi kemudahan di dalam berbagai macam ibadah-ibadah yang diberikan. Dan ibadah apabila dilakukan tiba-tiba ada suatu hal yang berat, maka diberi udzur di dalam hal tersebut. Dan ini bagian dari keindahan syariat. Jangan kita membebani sesuatu yang syariat sudah memberi kelapangan. Iya. Bukan di masalah puasa saja, di masalah sholat. Ada udzur tidak sholat berjamaah misalnya karena wabah seperti ini, diambil udzur. Allah cinta orang yang mengambil rukhsah, keringanan yang diberikan kepadanya. Sebagaimana syah di dalam sebagian hadits yang sahih. Iya. Maka ini ayat yang agung, semoga selalu menjadi renungan dan pegangan untuk kita semua dan menambah dari keindahan di dalam kehidupan kita, wawasan kita, dan semakin menerangi keberadaan kita di dalam makna-makna amalan kehidupan dunia ini. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala.